I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Regita Agustina dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 2021 B. Saya kali ini akan menjelaskan ruang lingkup berita dari mata kuliah Jurnalistik Digital yang diampu oleh Bu Frestanti. Nah, ruang lingkup berita itu memiliki definisinya adalah berita adalah sebuah media penyampaian yang memiliki berbagai macam jenis penyampaian informasinya, seperti TV, radio, media internet, majalah, koran, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan tentunya tuh sangat wajar saja jika hampir setiap orang memiliki atau menerima membaca sebuah berita di berbagai macam media tersebut. Nah, ada satu definisi berita menurut para ahli yang aku tahu, yaitu adalah Nasution. Menurut Nasution, dalam Alif 2008.1, berita merupakan laporan tentang peristiwa yang terjadi yang ingin disampaikan ke masyarakat dengan sifat aktual, terjadi di lingkungan pembaca. Dia juga mengenai tokoh terkemuka, sebab peristiwa tersebut berpengaruh besar terhadap pembaca. Itu adalah definisi dari tokoh utama, yaitu Nasution. Nah, teman-teman, dalam kehidupan yang kita jalanin sehari-hari ini, pastinya kita tidak akan pernah luput dari sebuah peristiwa, baik itu peristiwa di sekitar kita maupun tidak. Nah, pastinya peristiwa itu ada yang berisi tentang kebahagiaan, kesedihan. Agar dapat peristiwa itu bisa tersebar, maka diubah menjadi sebuah informasi yang aktual. Nah, teman-teman, informasi yang aktual itu sangat mudah untuk kita dapatkan dan kita terima. Meskipun berita itu jauh dari jangkauan kita bisa terima. Selain kita bisa mendapatkan informasi aktual dari penggunaan internet yang baik, seseorang juga bisa mendapatkan informasi yang faktual, atau juga bisa mendapatkan informasi keduanya, yaitu faktual dan aktual. Nah, dari informasi yang berisikan tentang data-data faktual serta peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat dikatakan bahwa informasi tersebut termasuk berita berkat adanya berita. Bisa mengetahui dan memahami peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja dan tidak ketinggalan informasi. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang beranggapan bahwa berita ini tuh sangat penting yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Karena berita ini bisa kita lihat pada koran, artikel, radio, majalah, atau juga televisi. Selain itu, berita juga menggunakan teks eksposisi dalam pembuatannya. Berita bisa disampaikan melalui lisan atau tertulis. Jika melalui lisan, maka berita biasanya dibagikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Jika berita itu disampaikan melalui tertulis, maka media itu akan sering kita lihat pada media massa atau disebut juga media online. Di dalam berita terdapat ciri-ciri berita, yaitu yang pertama, bersifat objektif. Dengan kata lain, dalam menulis berita tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan lain yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Dan yang kedua, yaitu bersifat faktual. Selain objektif, sebuah berita harus memiliki data yang faktual atau informasi yang disampaikan benar-benar terjadi. Yang ketiga, yaitu bersifat aktual.
yang diartikan sebagai cepat, sehingga masyarakat luas bisa mengetahui informasi berita terbaru dengan cepat. Yang keempat yaitu bahasa baku yang komunikatif. Dalam menulis sebuah berita, pastinya menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah. Selain bahasa baku, penulisan berita juga harus dengan bahasa yang komunikatif agar pembaca mudah memahami isi berita. Yang kelima yaitu ada tempat dan ada waktu kejadian. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, berita itu bersifat fakta. Maka dari itu ketika mendapatkan informasi, maka harus ada tempat dan ada waktu kejadian. Nah, di dalam berita juga terdapat unsur-unsur berita, teman-teman. Yaitu yang pertama yaitu adalah judul yang menarik, dan yang kedua narasi yang kuat, dan yang ketiga fakta yang akurat, dan yang keempat visual yang menarik, dan yang kelima relevan dengan pembaca. Dan di dalam penulisan berita itu kita tidak hanya cuma menulis saja, teman-teman, yaitu ada tekniknya juga. Yang teknik pertama yaitu menulis naskah radio dan televisi. Yang kedua, menulis berita media cetak. Nah, di dalam berita juga terdapat jenis-jenis berita, teman-teman. Banyak sekali yang saya tahu ya. Yang pertama ada berita agama, kedua ada berita pendidikan, yang ketiga ada berita pengetahuan, dan yang keempat ada berita hukum, ada berita yang kelima ada berita ekonomi, yang keenam ada berita politik, dan yang ketujuh ada berita hukum dan pengadilan, dan yang ke-8 ada berita olahraga, terus yang ke-9 ada berita olahraga, terus ada yang ke-11 ada berita manusia dan peristiwa, dan yang terakhir yang saya tahu ada berita wanita dan segala-galanya. Nah, sekian dari pemahaman materi ruang lingkup berita yang saya pahami. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.